Salam sejahtera bagi kita bersama. Jumpa kembali dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar pada sore menjelang malam hari ini. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 13, kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 3, ayat 13 sampai 22. Jika ibu-ibu sudah menemukan bagian bacaan Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman ini. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan dan Tuhan sudah menang atas maut bagi kami. Karena itu, hal yang harus kami kerjakan dan lakukan dalam hidup ini adalah melakukan firman Tuhan di dalam kesetiaan dan ketaatan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu Tuhan, bimbing kami, tolong kami, agar kami mampu untuk mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan ini. Bersabdalah ya Bapa Sorgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan baca Keluaran 3 ayat 13 sampai 22 yang menyatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi,
kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah yang dialami atau menjadi bagian di dalam kehidupan bangsa Israel di Mesir mulai dirayakan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan itu, ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umat pilihannya dari kesengsaraan dan penderitaan mereka di tanah Mesir. Melalui Musa, Allah memerintahkan agar Musa menyampaikan berita pembebasan, berita keluarnya bangsa ini dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah madu dan susu di dalamnya. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya peristiwa keluarnya bangsa Israel bukan merupakan hal yang mudah, hal yang gampang, hal yang tidak membutuhkan perjuangan. Musa mengalami perjuangan ketika ia harus berhadapan dengan bangsa Israel. Karena itu di dalam bacaan kita, Musa bertanya kepada Allah dalam perjumpaannya secara personal, secara pribadi dengan Allah. Apa yang akan kukatakan kepada bangsa itu? Bahwa engkau menyuruh aku untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Maka pada saat itu Allah menyatakan di dalam ayat 14, firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Allah meyakinkan Musa untuk menjadi perantaranya di dalam proses pembebasan dan penyelamatan umat Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa mendapatkan kepercayaan dan mandat untuk menjadi alat Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, maka di dalam perkenanan Allah, Musa menghadap kepada Fir'aun untuk meminta secara baik agar bangsanya dibebaskan. Tetapi Fir'aun menolak sebagaimana yang sudah diprediksi oleh Allah. Karena itu di dalam bacaan kita, di khususnya ayat 19 dan ayat 20, kalau ibu-ibu membaca kembali, ditegaskan bahwa Allah tahu Firaun tidak akan pernah memberikan pembebasan kepada bangsa Israel, kepada orang Ibrani, kepada orang Yahudi yang dijadikannya budak di negerinya. Karena itu di ayat yang ke-20 Allah menegaskan bahwa ia akan mengacungkan tangannya dan memukul Mesir agar mereka memberikan pembebasan atau membiarkan umatnya keluar dari tanah perbudakan itu. Kita tahu ada 10 tulah yang Allah lakukan di Mesir. Dan yang paling memukul Mesir sehingga mereka membebaskan bangsa itu adalah tulah terakhir ketika anak sulung mati. Anak sulung orang Mesir tidak luput dari kematian. Namun anak sulung orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel terluput dari kematian. Mengapa? Karena Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa agar di setiap pintu rumah mereka dioleskan darah anak domba.
Darah anak domba itulah menjadi simbol bahwa mereka tidak akan mati dan mereka dibebaskan dari kematian anak-anak sulung mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, Paskah yang kita rayakan bersama dalam kesederhanaan, dalam keprihatinan, tapi juga di dalam kebersamaan keluarga, mengajarkan, mendidik kita untuk kembali melihat bahwa anak sulung Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, di dalam diri manusia, ia menjadi tumbal, darahnya dicucurkan, darahnya mengalir untuk menebus dosa kita. Sehingga dengan darah Yesus itulah saya dan saudara dibebaskan dari kematian. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel di Mesir. Di tulah yang terakhir, anak sulung mati, mereka terbebas karena ada darah anak domba yang menjadi simbol bahwa mereka dibebaskan, mereka dikuduskan, mereka diprioritaskan untuk tetap ada di dalam kehidupan, dalam rencana Allah. Saudara-saudara, Paskah merupakan berita kemenangan, berita kebangkitan. Maka peristiwa kebangkitan itu juga harus menjadi bagian di dalam hidup dan kehidupan kita, untuk bisa juga membangkitkan diri kita, membangkitkan iman percaya kita, dan menghidupkan kehidupan yang kita jalani. Kehidupan ini tidak hanya sekedar sebuah perjalanan tanpa arah. Seperti bangsa Israel di padang gurun, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bertanya-tanya kepada Musa dan kepada Allah, sampai kapan perjalanan ini berakhir? Sampai kapan mereka menjadi musafir, menjadi orang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain? Mereka belum melihat, mereka belum tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Pertanyaan yang sama juga ada dalam kehidupan kita hari ini. Sampai kapan keadaan ini kita jalani? Sampai kapan wabah ini berakhir? Sampai kapan kita tetap stay at home? Kita tetap ada di rumah? Sampai kapan kita dapat kembali melanjutkan pekerjaan, melanjutkan karya-karya kita, melanjutkan persekutuan kita dalam rumah Tuhan di gereja? Israel, mereka tidak setia, karena itu mereka memberontak kepada Allah dan Musa. Saya dan saudara yang sudah diselamatkan, mari belajar untuk setia, untuk tidak juga memberontak kepada Allah di dalam menjalani seluruh proses kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa pada waktunya, pada saatnya, kata pengkhotbah dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Maka setiap peristiwa dalam hidup juga pasti ada awal dan ada akhir di dalamnya. Jalanilah seluruh proses ini dengan setia, dengan sabar, dengan tetap ada di dalam pengandalan diri kepada Tuhan Allah kita. Biarlah melalui peristiwa Paskah ini kita tetap dimenangkan, kita tetap dimerdekakan, kita tetap menjadi umat yang senantiasa berjalan di dalam kebangkitan hidup untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat Paskah bagi ibu-ibu sekalian, dan Tuhan Yesus menyertai kita semua.